Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung kembali di kelas IPA bersama Ustadzah Windy. Ya, alhamdulillah, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sekarang sedang menyimak materi pembelajaran, yaitu tentang sistem tata surya. Ini adalah materi terakhir di semester 2 ini. Berarti menandakan bahwa sebentar lagi kita akan menuju ujian kenaikan kelas. Ya, untuk kompetensi dasar dari materi ini yaitu adalah memahami sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi dan bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Kemudian menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran bagi sumber berbagai sumber informasi. Nah, ini adalah indikatornya. Jadi kita yang akan dibahas itu adalah komponen tata surya, kemudian karakteristik komponen tata surya, kemudian tentang gerak rotasi, revolusi bumi, serta peristiwa yang diakibatkannya, kemudian fase bulan, kemudian tentang perubahan musim. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang tata surya. Nah, ini ya, jadi tata surya itu adalah susunan benda langit ya, yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya beserta planet-planet yang beredar mengelilinginya. Jadi ada sistem tata surya apa saja. Nah, yang pertama adalah matahari. Nah, ini adalah matahari adalah pusatnya ya, pusat dari tata surya. Kemudian yang kedua adalah bagian dari tata surya ini ada planet ya, ada 8 planet beserta bulan ya, beserta bulannya atau satelitnya. Kemudian asteroid, kemudian ada komet, satelit, dan meteoroid. Nah, ini adalah anggota atau komponen yang ada di tata surya. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama adalah matahari ya. Nah, matahari. Jadi matahari ini merupakan pusat dari tata surya. Nah, matahari ini merupakan bintang ya, bintang. Jadi kenapa bintang? Karena dia memancarkan cahayanya sendiri gitu ya, berbeda dengan planet atau bulan gitu. Dia memiliki cahaya itu karena memang dia disinari oleh matahari. Tapi kalau misalnya matahari ini dia mengeluarkan cahayanya sendiri. Makasih banyak ya. Nah, kemudian ada bagian ya, bagian dari matahari itu ada inti matahari, ada fotosfer, kromosfer, dan korona di sini ya. Itu adalah lapisan ya, lapisan dari matahari. Nah, inti matahari ini lapisan pusatnya gitu ya, pusat dari matahari ini adalah inti dari matahari ya, di bagian paling terdalam di matahari. Nah, suhunya tentunya suhunya sangat panas sekali ya. Kemudian ada fotosfer, nah di permukaan matahari ya, untuk fotosfer ini. Kemudian ada kromosfer, nah ini sangat dekat ya dengan di permukaannya ya. Kromosfer ini adalah permukaan matahari yang terdapat di atmosfer matahari.
Ini bagian kromosfer ini terdiri gas hidrogen. Ya, ada gas hidrogen. Kemudian ada yang namanya korona. Nah, korona ini apa? Korona ini lapisan terluar dari atmosfer matahari. Korona ini lapisan terluar dari atmosfer. Nah, ini ada teori geosentris dan teori heliosentris. Nah, ini ada teori tentang pusat tata surya ya. Kalau geosentris ini menganggap bahwa bumi yang sebagai pusatnya. Sedangkan heliosentris itu merupakan pusat dari tata suryanya. Itu adalah matahari adalah pusat tata suryanya. Kemudian planet ya, nih planet. Nah, seperti yang kalian sudah tahu bahwa planet ini benda yang mengitari matahari. Jadi ternyata yang mengitari, yang berputar itu adalah planet ya, yang berputar mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi. Nah, selain planet ada lagi ya. Planet ada apa saja? Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, ini adalah planet dalam. Sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ini adalah planet Pluto yang dibatasi oleh asteroid ya. Begitu ya, Merkurius. Nah, ini paling dekat dengan matahari ya, untuk Merkurius. Nah, Merkurius juga disebut sebagai planet terkecil katanya gitu ya. Kemudian ada Venus. Venus ini setelah Merkurius ya. Disebutnya bintang fajar ya, atau bintang kejora, bintang senja. Nah, itu adalah Venus. Kemudian ada Bumi. Nah, ini adalah planet yang kita tinggal ya, tempat kita tinggal itu adalah Bumi. Nah, ini Bumi ya. Dia memiliki satelit alaminya yaitu bulan ya, seperti yang kita tahu bahwa bulan itu adalah satelit dari Bumi. Kemudian ada Mars ya, ini disebutnya planet merah ya, karena terlihatnya memang permukaannya berwarna merah ya, kemerah-merahan. Dia memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian ada Jupiter. Nah, ya setelah Mars itu sampai Mars itu dia adalah planet dalam. Ini Jupiter ini merupakan planet luar ya. Jadi Jupiter ini planet terbesar, planet terbesar di tata surya. Kemudian ada Saturnus, ini yang memiliki cincin. Nah, ini ya, yang ada cincinnya ini adalah Saturnus, berwarna kuning pucat, terus memiliki 56 satelit ya, banyak sekali. Kemudian ada Uranus, ini berwarna biru muda. Nah, ini juga ada cincinnya juga ya, tapi tidak terlalu jauh seperti tadi Neptunus. Kemudian seperti tadi ya, seperti Saturnus. Nah, ini. Kemudian setelah Uranus ada Neptunus ya, ini. Neptunus ini planet yang paling jauh dari matahari ya. Nah, karena paling jauh berarti suhunya juga paling rendah ya. Gitu. Nah, ini. Kemudian ya tadi ya, setelah planet ada satelit. Nih, satelit yaitu benda langit yang bersama-sama dengan planet yang bergerak mengelilingi matahari.
Satelit juga berputar pada porosnya ya, selain dia ikut berputar mengelilingi matahari, dia juga berputar pada porosnya. Nah, gerakannya itu yaitu beredar mengelilingi planet induknya, kemudian bergerak mengelilingi matahari, kemudian bersama planet induknya, kemudian berotasi pada sumbunya. Nah, itu adalah gerak dari satelit. Nah, setelah itu ada komet. Nah, ya. Nah, komet. Nah, komet ini benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang lonjong atau biasa disebut dengan bintang berekor ya. Kalau kalian pernah dengar kata-kata bintang berekor, nah itu adalah komet. Nah, benda langit ini tersusun oleh batuan es ya yang sangat padat dan berdebu begitu ya. Nah, ketika mendekati matahari, komet ini dia mengeluarkan gas gitu ya. Ketika mendekati matahari, dia mengeluarkan gas yang berbentuk kepala bercahaya dengan semburan ke arah belakang sehingga terlihat seperti ekor. Jadi ketika dia mendekati matahari, mengeluarkan gas, kemudian gas itu menjadi bercahaya gitu ya, seperti terbakar begitu. Nah, cahayanya ini dia ke arah belakang begitu ya, ke arah belakang sehingga dia membentuk seperti ekor. Nah, ekornya ini selalu menjauhi matahari. Jadi kalau matahari depannya, berarti si ekornya ini dia menjauhi matahari. Nah, ini makanya disebutnya sebagai bintang berekor karena memang dia seperti berekor begitu ya. Oke, kemudian ini dia bagian-bagian kometnya. Ini ya, ada intinya, kemudian ada koma katanya ini ya, ada. Apa sih koma? Nah, koma ini adalah daerah kabut atau daerah yang mirip tabir di sekeliling inti. Nah, ini yang kuning ini ya. Ini adalah komanya. Terus ada lapisan hidrogennya ya, yang menyelubungi koma. Jadi inti diselubungi oleh koma. Nah, koma ini diselubungi oleh lapisan hidrogen. Baru yang terakhir adalah ekornya. Nah, ini adalah komet ya. Nah, ini lintasannya seperti ini. Nah, ketika dia mendekati matahari, kemudian mengeluarkan gas, kemudian ekornya ini dia menjauhi matahari ya. Lintasannya begini. Nah, ada komet Halley namanya ya. Nah, komet Halley ini merupakan komet yang akan muncul setiap 75 atau 76 tahun sekali ya. Terakhir terlihat itu dulu tahun 86 ya, 1986, dan mungkin akan terlihat kembali di tahun 2061 gitu ya. Nah, nanti kita bisa sempat nggak ya lihat ini lagi gitu ya, tahun 2061. Oke, baik. Selanjutnya meteorit, meteor, dan meteorit. Nah, jadi meteorit ini batu-batu angkasa yang ukurannya kecil ya, gitu. Kemudian batu-batu ini ketika terbakar disebutnya meteor ya. Jadi kayak ada cahayanya begitu ya. Nah, itu karena dia terbakar. Nah, terbakar oleh atmosfer ya. Ketika dia terbakar atmosfer, ya namanya adalah meteor. Nah, ketika dia masuk ke dalam atmosfer bumi, misalnya ada sisanya begitu ya, ada batuan yang tidak terbakar habis, nah itu adalah meteorit ya. Jatuh ke bumi, nah itu adalah meteorit. Jadi kalau ada batuan meteor yang jatuh ke bumi, itu namanya meteorit batuannya. Nah, tempat jatuhnya itu dia akan membentuk kawah ya. Nah, kawahnya adalah astroblem. Nah, itu ya, itu adalah meteorit, meteor, dan meteorit. Jadi beda. Jadi kalau meteor itu batuannya ketika dia masih di angkasa, kemudian ketika dia terbakar oleh atmosfer, itu namanya meteor ya. Nah, ketika dia masuk ke bumi ya, setelah dia terbakar ada sisanya, dia jatuh ke bumi, itu namanya meteorit. Oke, kemudian nah ini ya, kalau
kalau dia meteorit itu dia masih di luar angkasa. Nah, ketika dia sudah terbakar oleh atmosfer, itu namanya meteor, dan ketika sudah jatuh ke bumi namanya meteorit. Nah, kemudian ada asteroid. Nah, ini asteroid ini batuan yang terdapat di lintasan asteroid atau sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter ya, memisahkan antara planet dalam dan planet luar. Ada asteroid terbesar itu namanya Ceres ya. Nah, itu adalah asteroid ya, benda langit, komponen tata suryanya. Nah, ini sabuk asteroid ya. Jadi ada di antara Jupiter dan Mars ya, sabuk asteroid ini. Nah, itu tadi adalah komponen dari tata surya ya, dari mulai matahari, kemudian planet ya, kemudian satelit, asteroid, kemudian meteor ya, kemudian komet. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bumi ya, revolusi bumi, tentang rotasi bumi. Nah, apa sih rotasi? Jadi rotasi itu kan perputaran bumi pada porosnya ya, perputaran bumi pada porosnya. Jadi bisa menyebabkan pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, begitu ya. Itu adalah rotasi. Dan revolusi apa? Perputaran bumi mengelilingi matahari, itu revolusi bumi. Nah, ini akibat dari rotasi bumi ya. Yang pertama, rotasi bumi itu perputaran bumi pada porosnya. Yang pertama, pergantian siang dan malam ya, itu karena rotasi bumi. Nah, kalau yang kedua itu adalah gerak semu harian benda langit ya. Yang gerak semu maksudnya yang seperti yang bergerak ya, kayak misalnya matahari tuh asalnya kan dia muncul ya pagi hari, terus dia di atas kepala kita, kemudian dia tenggelam lagi. Jadi seperti mataharinya yang bergerak ya, padahal buminya yang berputar pada porosnya. Nah, itu gerak semu namanya. Kemudian penggabungan di khatulistiwa dan pemampatan di kedua kutub. Kemudian perbedaan waktu ya, perbedaan waktu antara misalnya ada WIB, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Nah, itu ya, kayak di mana Jawa Barat dengan di Kalimantan Selatan itu berbeda ya, lebih cepat di Kalimantan Selatan ya, itu waktu Indonesia Timur ya, waktu WITA ya, waktu Indonesia Tengah. WITA kalau di WITA ya, kalau di Jawa Barat itu WIB, waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian terjadinya perubahan arah angin tuh. Nah, bumi ini berotasinya gimana? Berotasinya ke arah mana sih? Ke arah yang berlawanan jarum jam, jadi ke arah timur. Nah, yang kedua adalah revolusi bumi. Nah, akibatnya bagaimana? Revolusi bumi ini perputaran bumi pada mengelilingi matahari ya, masih berlawanan jarum jam juga ke arah timur. Nah, akibatnya apa sih? Pergantian musim, kayak musim panas tiap berapa bulan ya, kemudian setelah musim panas nanti musim hujan gitu ya. Terus perbedaan lamanya siang dan malam, kalau misalnya di negara mana malamnya berapa jam gitu ya, dengan Indonesia berbeda. Nah, kemudian gerak semu tahunan matahari, gerak semu tahunan matahari ya. Kemudian terlihat rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Kemudian bulan ini sebagai satelit. Nah, bulan ini melakukan tiga gerakan ya. Pertama, berputar pada porosnya, beredar mengitari bumi, dan bulan bersama bumi mengitari matahari. Tadi ya, ini gerakan sama dengan satelit tadi ya. Terus bulan tidak mempunyai atmosfer ya, sehingga menyebabkan adanya perubahan suhu yang sangat tajam.
bunyi tidak dapat merambat ya, maksudnya ini bunyi tidak dapat merambat, langit bulan berwarna hitam kelam, tidak ada air sehingga tidak ada kehidupan, banyak meteorit yang mencapai bulan. Nah itu ya bulan. Ya kayak bumi kan dia punya atmosfer ya, jadi ketika ada meteorit dari, kan meteorit itu sangat besar ya, ketika tidak ada atmosfer dia bisa langsung ke bumi, kalau misalnya masuk ke bumi dia bisa menghancurkan besar gitu ya. Nah meteorit yang jatuh ke bumi itu meteorit tadi ya, ukurannya kecil saja dia bisa menyebabkan kawah yang besar, apalagi kalau gede gitu ya. Maka itulah manfaat dari atmosfer begitu ya, bisa menyaring dulu gitu ya, bisa membakar dulu meteorit yang ke bumi gitu. Nah kalau di bulan ini nggak ada atmosfer, jadi meteorit itu ya gede. Mungkin karena banyak, bisa jadi kawah-kawah yang di bulan itu bisa jadi karena ada meteorit tadi ya. Kemudian perputaran bulan tadi ya. Nah perputaran bulan, nah ini ya 4 fase bulan baru, bulan setengah, cakram, bulan purnama, bulan cakram tua. Nah ini dibaca saja ya. Nah ini bulan baru itu kedudukan bulan di antara bumi dan matahari. Kemudian bulan setengah cakram muda, kedudukan bulan itu bumi matahari membentuk sudut 90 derajat. Kalau bulan purnama bumi di antara bulan dan matahari, itu bulan purnama ya, jadi bulan penuh. Kalau bulan cakram tua itu kedudukan bulan, bumi dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Nah ini gerhana. Jadi ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Nah ini ya berbedanya apa sih gerhana bulan dan matahari? Ini perbedaannya dari letaknya ya. Kita bisa lihat kalau gerhana bulan. Nah ketika gerhana bulan itu, jadi letak itu matahari, bumi dan bulan. Jadi buminya berada di antara matahari dan bulan ya. Jadi bulannya itu terhalang oleh bumi, makanya disebutnya gerhana bulan ya. Jadi ini berdasarkan letaknya. Kalau gerhana matahari bagaimana? Nah kalau gerhana matahari susunannya itu matahari, bulan dan bumi gitu ya. Jadi mataharinya itu tertutup oleh bulan tadi gitu ya. Nah ini kemudian itu kan hobi ikigai di sini. Ini gunting kuku siapa Uti? Ada yang pasang surut ya. Nah, mengenai gerhana matahari tadi ya, saat ingin mengamati gerhana matahari harus berhati-hati gitu ya. Kenapa? Karena pada saat terjadinya gerhana matahari, walaupun agak misalnya redup gitu ya, nah cahaya matahari ini masih berbahaya gitu kalau kita lihat dengan tanpa ada alat bantunya, begitu dapat merusak retina kita gitu, karena memang intensitas cahayanya itu sangat tinggi, makanya harus ada alatnya gitu ya. Kalau dulu itu Ustadzah itu waktu kecil itu pernah pakai ini film foto gitu ya, film foto, klise foto, mungkin sekarang udah nggak zamannya klise foto, atau pakai pakai kacamata ya anti radiasi gitu. Kemudian ada pasang surut air laut. Nah ini naik turunnya permukaan laut ya. Kenapa ada gravitasi bulan tadi ya? Gravitasi bulan itu ada gaya tarik bulan begitu. Nah ini ya. Nah ini yang A itu tempat yang paling dekat dengan bumi. Nah ini adalah tempat yang paling dekat dengan bumi itu ketika bulan berada di posisi A. Kemudian gaya tariknya besar ya, sangat besar. Nah sehingga air laut ketika bulan di posisi A ditarik mendekati bulan begitu, sedangkan ketika di posisi B tempat paling jauh ke bulan mengalami gaya tarik yang paling kecil gitu ya. Jadi ketika bulan di sini
yang terdekat dengan bulan itu gaya tariknya paling besar ya. Nah kalau C dan D itu dia mengalami surut gitu ya. Jadi misalnya di bumi bagian A sebelah sini ya, ini berarti dia sedang pasang. Nah sedangkan daerah yang jauh dari bulan gitu ya, seperti di daerah C dan D ini dia sedang surut. Gitu. Nah untuk yang B ini gimana? Yang B ini paling jauh ke bulan mengalami gaya tarik paling kecil sehingga ditarik menjauhi bulan. Jadi yang pasang itu adalah bagian bumi sebelah A dan sebelah B. Nah ini materinya ya tentang, kita lihat lagi tentang sistem tata surya ya, tadi tentang komponen tata surya, kemudian ada rotasi dan revolusi bumi begitu ya, terus ada akibat rotasi, akibat revolusi, kemudian tadi ada gerhana bulan, gerhana matahari, dan ada pasang surut air laut itu akibat dari gravitasi bumi. Nah itu mungkin pembahasan dari Ustadzah, silakan nanti bisa dibaca lagi, filenya nanti akan Ustadzah unduh ya, Ustadzah uploadkan di aplikasi kunci, jadi silahkan nanti dibaca lagi. Selain itu juga kalian bisa membaca modul ataupun buku-buku yang kalian punya untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang sistem tata surya begitu ya. Oke, itu saja mungkin dari Ustadzah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.